Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di program Tadarus dan Terjemah Al-Qur'an. Di video kali ini kita akan tadarus di Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 82 yang bercerita tentang keimanan orang Yahudi yang sukar diharapkan. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi Al-Baqarah artinya sapi betina, kemudian surah Al-Baqarah adalah surah kedua di dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Untuk video kali ini, teman-teman sekalian program Tadarus, insya Allah kita akan tadarus sambil menjelaskan beberapa tajwid atau cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita akan tadarus per ayat, kemudian kita jelaskan cara membacanya. Baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut silahkan subscribe bagi yang belum subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita langsung masuk, silahkan teman-teman bisa buka mushaf Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 75. Jadi ini ayat 75 teman-teman sekalian. Silahkan didengarkan dan diperhatikan. Kita ta'awuz dulu sebelum kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون أفتطمعون. Jadi ingat di sini teman-teman sekalian, huruf to harus dipantulkan karena dia adalah huruf qalqalah. Jadi 5 huruf kalau dia sukun harus dipantulkan. Di pelajaran Iqra yang lalu kita jelaskan ringkasan baju di toko, huruf ba, jim, dal, to, ini ya, kemudian huruf qaf. Afatato ma'una, kemudian un, ini 2 harokat, ini mad asli, kemudian di sini nun sukun ketemu ya, ayyuminu, jadi dia dileburkan langsung masuk ke huruf ya, ditekan dan didengungkan. Kemudian ini idgham bigunna teman-teman sekalian. Jadi huruf ya. Ini 2 harokat mad asli juga. Lakum. Nah, di sini mim sukun ketemu wawu. Di sini namanya izhar syafawi. Jadi tidak boleh didengungkan dan tidak mimnya dibaca jelas. Lakum wa qad, tidak boleh kita berhenti. Lakum wa qad. Jadi nanti mim sukun ini mendengung ketika bertemu dengan huruf mim atau huruf ba. Selain 2 huruf itu maka kita baca izhar atau dibaca jelas. Wa qad kana, dal, ini qalqalah sudah tadi kita jelaskan. Wa qad kana, ka panjang 2 harokat, kana. Kemudian fariqum minhum. Jadi ini panjang fari 2 harokat. Kemudian ini tanda tanwin yaitu dhammatain ketemu mim, idgham bigunna. Fariqum minhum. Kemudian nun sukun ketemu ha. Ini dibaca jelas izhar tanpa dengung. Fariqum minhum. Jadi kemudian ini yasma'una, 2 harokat. Ini tadi minhum yasma'un. Jadi mim sukunnya dibaca izhar, tidak perlu didengungkan. Kalamallah, ini dibaca tebal, lafzul jalalah karena berbaris atas. Jadi ma tetap dibaca kalama. Kemudian nanti masuk dibaca tebal, kalamallah. Ingat mimnya jangan dibaca tebal, jangan dibaca kalamullah. Jadi mim tetap ma, panjangnya 2 harokat. Kemudian summa yuharrifunahu
Mim gunnah didengungkan. Yuharrifunahu, fu 2 harokat. Mim ba'di ma, ini iqlab, sukun kata mubah, ini 2 harokat. Yuharrifunahu mim ba'di ma, hu mim ba'di ma. Mim ba'di ma aqaluhu, 2 harokat. Aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini wahum, ini juga izhar syafawi, dibaca jelas. Ya'lamun. Karena dia berhenti teman-teman sekalian, dia diberikan hukum mad arid lisukun. Boleh kita baca panjang 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Jadi tapi kita konsisten kalau 2 harokat terus, maka setiap mad aridnya kita kasih 2 harokat dalam satu majelis. Artinya dalam satu kali kita buka Al-Quran. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya teman-teman sekalian. Langsung saja kita jelaskan untuk program tadarus ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza 2 harokat. Ini mad asli. Laqul ladzina. Laqul ladzina. Ini al-qamariyah. Langsung masuk. Laqul ladzina. Dzi 2 harokat. Amanu. A 2. Nu juga 2. Amanu. Qalu amanna. Jadi qalu ini terkena apalagi mad jaiz munfasil. Jadi dia boleh 2 sampai 4 harokat. Karena ketemu dengan hamzah. Ini mad asli ketemu hamzah dibaca 2 atau 4 harokat. Qalu amanna, mendengung. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Wa idza 2 harokat mad asli, khala 2 juga, ba'duhum ila ba'd. Ini mim sukun ketemu alif, izhar syafawi, kemudian ini 2 harokat, ila ba'd. Jadi kemudian kalau kita berhenti ya, ini disukunkan. Tapi kalau lanjut, ini kena hukum ikhfa. Ila ba'din qalu, dengung dan samar. Qalu atuhaddithunahum. Nah ini sama tadi dengan ini, ketemu alif atau hamzah. Kemudian mim ketemu ba. Ya. Ini kena hukum ikhfa syafawi. Dibaca dengung. Dibaca dengung ya. Atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Ini lafzul jalalah baris atas. Jadi ditebalkan sama tadi ini. Fatahallahu alaikum. Alaikum ini matlin. Dibaca alaikum. Liyuhajjukum bih. Ini panjang. Jadi ini panjang teman-teman sekalian karena mad asli ketemu dengan huruf yang bertanda tasydid. Jadi maka dibaca panjang bisa sampai 6 harokat teman-teman sekalian. Kemudian jadi setiap ada tanda mad yang bertemu dengan tanda tasydid seperti ini, maka dia dipanjangkan. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjut. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Ini nun sukun kata mudal, inda ikhfa didengungkan dan disamarkan. Inda rabbikum
afala ta'qilun, 2 harokat. Ta'qilun, ini mad arid disukun sampai 6 harokat, boleh dibaca sampai 6 harokat. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut di ayat berikutnya. Perhatikan ayat 77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamun, inilah 2 harokat. Ya'lamun, mu juga 2 harokat jika disambung ke an-naula. Tapi kalau kita berhenti di sini itu sampai 6 harokat karena namanya mad arid disukun. Itu intinya ketika kita berhenti di bagian mad asli yang disukunkan, bagian huruf terakhirnya, maka panjangnya bisa sampai 6 harokat. Kemudian annallaha, lafzul jalalah dikasih tebal. Ya'lamu ma yusirrun, ma ya'lamu ma. Ingat, mu jangan dipanjangkan, jangan dibaca ya'lamu ma, tapi langsung ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian lanjut, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Saya berhenti. Ini nun sukun ketemu ha dibaca jelas, mimnya juga tanpa dengung. Wa minhum ummiyuna, mimnya gunna. La ya'lamun. Inilah harus dibaca panjang teman-teman sekalian. Hati-hati jangan dibaca la ya'lamun karena bisa merubah arti. La artinya tidak, tapi kalau alifnya kita hilangkan, ini artinya tidak. Dia tidak mengetahui. Tapi kalau kita baca pendek la ya'lamun, nanti artinya berubah menjadi sungguh mengetahui. Yang kemudian al-kitab, jadi ini bamnya kalau kita berhenti di sini. Kalau disambung ini al-qamariyah langsung la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, tadi sudah teman-teman sekalian bertemu dengan alif, dibaca panjang sampai 4 harokat. Amaniya wa inhum, ini jelas nun sukunnya tidak dengung, ini izhar halqi. Kemudian illa yadhunnun, di sini kita gunna dulu, tahan, tekan, baru berhenti yadhunnun. Kemudian lanjut ayat berikutnya, ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Fawai, jadi ini madlin. Fawailul lilladzina, ini ada tanwin dhammatain ketemu dengan lam, idgham bila gunnah. Jadi tanwinnya langsung dileburkan ke huruf la. Lilladzina, ini 2 harokat. Yaktubunal kitab, ini al-qamariyah langsung. Kemudian bi aidihim. Thumma yaquluna hadza min indillah. Diperhatikan, ini dengung sudah tadi teman-teman sekalian. Yaquluna hadza. Ingat, na jangan dipanjangkan langsung masuk ke hadza, jangan dibaca yaquluna hadza, tapi langsung yaquluna hadza. Nah hadza, ha panjang 2 harokat. Ada juga
min indillah. Ini karena berbaris bawah dia dibaca tipis. Kemudian nun sukun ketemu dal itu ikhfa, dibaca dengung. Kemudian nun sukunnya di sini jelas karena ketemu dengan huruf ain. Kemudian lanjut, liyashtaru bihi samanan qalila, samanan qalila, dengung. Teman-teman sekalian, ini 2 harokat. Kemudian ini mad iwad, dia berhentinya hanya 2 harokat. Qalila, la, kemudian datar. Jangan la, tapi qalila, datar saja. Lanjut, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ini idgham bila gunnah, langsung fawailul lahum. Ini gunnah teman-teman sekalian. Ini juga langsung masuk idgham mutamathilain atau idgham mimi, didengungkan, mim ketemu mim. Lahum mimma, jadi sini dengung, ini juga dengung. Lahum mimma katabat aydihim, di him. Kemudian jika berhenti di sini, hi-nya jangan panjang, langsung aydihim, jangan dibaca aydihim. Itu keliru, jadi hi-nya pendek, langsung him. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Kemudian ini idgham bila gunnah, sama tadi teman-teman sekalian, ini sama. Yaksibun, berhenti sampai 6 harakat. Sudah tadi. Kemudian kita lanjut di ayat 80. Wa qalu lan tamassanan nar. Wa qalu, 2 harakat. Ini nun sukun kata muta ikhfa, didengungkan. Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Dah jangan dipanjangkan. Jadi yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya teman-teman sekalian, saya tidak ulang. Seperti ini sudah sampai 2 atau 4 harakat bertemu dengan hamzah. Kemudian ini tanda tanwin ketemu mim. Ma'dudah, ayyaman ma'dudah. Danya jangan dipanjangkan. Ma'dudah, itu keliru, tapi langsung pendek ya. Ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahda. 2 harakat berhentinya. Ini mendengung. Indallah, mendengung nun sukun ketemu dal. Kemudian ini mim sukun ketemu ain, izhar syafawi, dibaca jelas. Attakhadtum indallah. Jadi itu. Kemudian kita lanjut. Falay yukhlifallahu ahda. Mohon maaf, ini danya tidak boleh panjang, langsung falay yukhlifallahu ahdah. Danya tidak boleh panjang. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini sudah mim ketemu ta, izhar syafawi, dibaca jelas. Am taqulun, mimnya tidak boleh dengung. 'Ala Allahi ma la ta'lamun. Kemudian ayat 81. Bala, jika kita ingin berhenti, bala 2 harakat. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Jadi ini tanwin ketemu waw.
Saya ulang, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Kemudian ini nun kata mukaf juga ikhfa, ini idgham bi gunnah. Wa ahatat bihi khati'atuh, panjang teman-teman sekalian karena ketemu hamzah. Ini mad asli ketemu hamzah. Ini mad wajib muttasil karena dia berada dalam satu kalimat. Khati'atuh, dia harus 4 harokat, ya, tidak boleh 2 harokat. Faulaika ashabun nar, ini juga mad wajib, jadi harus sampai 4 harokat. Hum fiha khalidun. Kemudian ayat terakhir teman-teman sekalian, walladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita berhenti di sini itu sampai 6 harokat, boleh 2, 4 atau 6. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Ini mendengung, jannah, kemudian berhentinya jangan panjang, jannah, karena dia tidak panjang, langsung jannah. Kemudian ini 4 harokat teman-teman sekalian, mad wajib. Hum fiha khalidun. Baik, alhamdulillah kegiatan tadarus kita sudah kita selesaikan. Silahkan dibaca dengan baik teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke terjemah. Baik, kita mulai dulu dari ayat 75. Jadi teman-teman sekalian dari terjemah Al-Quran ini. Kita lihat di sini terjemahannya. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Maka apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya beriman kepadamu? Jadi wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan segolongan dari mereka telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Lalu mereka mengubahnya setelah memahami ya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, tidak mungkin kita mengharapkan mereka percaya kepada kita, kepada Allah saja atau firman Allah mereka berani mengubah, ya, menentang, apalagi kepada kita ini manusia biasa. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi di Madinah, teman-teman sekalian, yang pada saat itu mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, mereka ubah-ubah. Kemudian ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu. Tetapi apabila mereka kembali ke sesama mereka, maka mereka akan bertanya, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabb-mu. Afala ta'qilun,
Tidakkah kamu mengerti? Jadi kalau sesama mereka, mereka saling bertanya, apakah kita mau terangkan apa yang telah diterangkan Allah? Jadi mereka menyembunyikan, teman-teman sekalian, keterangan tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi karena takut akan menjadi hujjah bumerang bagi mereka. Jadi seperti itu mereka. Jadi hanya karena mereka tidak terima Nabi yang diutus terakhir dari bangsa Arab, kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan lagi dari keturunan Israel, ya, Nabi Israel. Di ayat sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub alaihissalam, keturunan dari jalur Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak alaihissalam. Jadi banyak sekali nabi dari Bani Israel. Kemudian nabi yang terakhir itu dari silsilah keturunan Nabi Ismail. Mereka tidak terima. Kemudian kita lanjut ayat 77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ini juga kalimat firman Allah yang umum untuk kita, teman-teman sekalian, untuk tidak menyembunyikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita sembunyikan. Ayat selanjutnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Dan di antara mereka ada yang ummi, buta huruf, tidak memahami kitab Taurat. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Kemudian ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaqulun. Kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk sekedar menjualnya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Jadi teman-teman sekalian, jadi mereka memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan tertentu. Ini bahayanya, celakanya orang-orang yang menulis ayat, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena urusan dan kepentingan tertentu yang sebenarnya tidak ada di dalam ayat tersebut. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi mereka mengubah. Tapi jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita bawa memang ke urusan yang cocok dengan ayat itu, maka itu wajib untuk kita lakukan. Kemudian teman-teman sekalian, untuk ayat 79 ini, dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para ahli kitab yang memalsukan Alkitab, kitab Taurat. Dan mereka mengatakan hasil pemalsuan itu adalah sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Peringatan bagi mereka yang mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 80.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Dan mereka berkata, ini neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ya, naudzubillah. Itu mereka begitu pedenya. Ini juga teman-teman sekalian tidak boleh kita jadikan prinsip. Tidak apa-apa kita masuk neraka, yang penting sebentar saja, ya, karena tidak ada yang tahu. Karena itu perkataan orang yang Allah laknat dulu, ya, orang Yahudi yang mengatakan neraka tidak menyentuh kami kecuali beberapa hari, ya, beberapa hari saja. Qul attakhadtum indallahi ahda. Maka katakanlah kepada mereka itu, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Ya, begitu pedenya. Kemudian falan yukhlifallahu ahdah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau apakah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi ini perkara yang gaib, mereka berani mengucapkannya. Tidak boleh, teman-teman sekalian. Kita harus berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita tidak disentuh api neraka, langsung masuk surga tanpa dicuci. Khusus sekalian, itulah keinginan orang-orang beriman, ya, dengan keimanan yang benar. Kemudian ayat 81, bala, bukan demikian, ya, kata Allah, man kasaba sayyi'ah, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bih, dan dosanya khati'atuh, telah menenggelamkannya. Jadi yang sudah berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, hanyut dalam dosa, faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah, teman-teman sekalian. Kemudian ayat 82, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan kebajikan amal soleh, ulaika ashabul jannah, maka mereka itu penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, teman-teman sekalian. Kemudian perlu kita ketahui, tentunya kita orang beriman yang beramal soleh senantiasa terjatuh dalam kesalahan. Ketika terjatuh, teman-teman sekalian, yang penting kita tidak tenggelam dalam dosa sengaja dan mengatakan nanti sebentar saja masuk neraka, yakin hanya sebentar di neraka, seperti orang Yahudi ini menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimurkai. Tapi orang terjatuh kemudian kembali lagi bertobat, terjatuh. Ketika kita terjatuh 1000 kali, maka kita bertobat lagi, teman-teman sekalian. Insya Allah, Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Baik, teman-teman sekalian, demikian program Tadarus dan terjemah Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 82 yang bercerita tentang keimanan orang-orang orang-orang Yahudi yang sukar diharapkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, teman-teman sekalian, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.